Ya, saya penasaran pengen baca. Saya minum Samples, saya seorang karyawan swasta sebagai marketing, dan di sela-sela waktu saya sering melakukan pelayanan kepada anak saudara yang membutuhkan bantuan balur paras. Nah, di sini saya merasakan manfaat Samples. Sangat bagus sekali. Oke. Terserah Bapak Ibu mau cerita Samples paras, nanti silakan. Senang sekali ya, terima kasih cerita-ceritanya. Nanti saya akan pilih beberapa untuk sharing. Tapi saya akan cerita sedikit ya, pengalaman saya beberapa hari ini. Saya sekarang ini hampir setiap hari maraton kerja, karena kita ada lagi perombakan besar-besaran di kantor, jadinya perombakan besar-besaran, yaitu lagi membuat anak perusahaan, kurang lebih ada 10 anak perusahaan yang mensupport paras nanti, dan lumayan, saya tidak kurang istirahat, dan saya lupa ya kemarin malam bukan nanti malam ya, semalam itu saya luar biasa sempat ya, mungkin kelelahan, kurang tidur sampai jam 3 di rumah memikirin sesuatu. Itu dari setengah malam udah akan seperti demam, badan sudah kedinginan dan sudah meler hidungnya. Jadi siapa yang lebaran meler itu temannya saya sudah agak mau meler. Untung sekali di kamar itu saya selalu ada Samples, jadinya saya minum 2 waktu itu semalam, dan saya minum 2, setengah jamnya lagi nggak tahu ya, agak lambat sih reaksinya. Saya pengen tidur itu agak susah, gelisah masihan. Terus saya balurkan ini Parascare ini di kepala saya sama di leher, saya gosokkan. Ini Parascare ini ya, Parascare. Terus kemudian nanti di kaki itu saya pakai paras. Jadinya ini untuk di kepala yang Parascare. Saya gosokin semua. Saya nggak tahu ada nggak contoh yang sudah kebuka ya. Bukan yang hot ya, saya yang Parascare biasa. Saya pakai, saya gosokin, terus saya sedikit buka ya. Ini yang Parascare ini seperti Parascare dia, cuma kandungannya rempah. Ini udah saya buka. Ini ya, saya kandungannya yang ini saya pakai, ini kelihatan nggak? Ini. Mudah-mudahan kelihatan. Yang ini, nah ini saya pakai di kepala, saya gosok-gosokin semua sampai di leher, supaya karena pikiran saya masih pekerjaan terus, walaupun masih agak pilek itu pikiran pekerjaan terus, ini karena belum beres. Rencananya kita mau rencana meeting besok dan hari ini harus beres, jadinya saya gosokin, terus kemudian Samplesnya sudah minum setengah jamnya, terus pinggangnya saya kasih Parascare. Ini kepala biar terasa agak semriwing, apa ya bahasa Indonesianya, semriwing juga ya, biar ada agak-agak ada min-minnya gitulah sedikit, biar ada ini. Itu lumayan mata ngantuk, dan saya balurin minyak paras. Itu udah mau demam aja, tubuh udah menggigil, agak panas, mungkin kelelahan ya, beberapa hari kurang tidur dan hampir nggak tidur, dan akhirnya saya ketiduran, dan luar biasanya saya tidur sekitar jam 3, dan baru tadi bangun jam setengah 12 siang. Enggak, itu hilang nyawa saya sampai jam 12, dan aduh senang sekali saya baru bangun udah langsung terasa fresh, apa itu, baru bangun saya langsung, wih kok enak rasanya, kok seger ya. Habis itu saya langsung minum Samples, saya mandi, keramas, bekas minyak kan, saya keramasin, terus saya pinggang, saya kasih minyak paras lagi ya, minyak paras klasik. Terus saya sudah ngantor tadi siang, dan saya diingetin, Pak ntar sore ngasih seminar kesehatan sama Dewo. Oh iya ya, lupa. Baru saya habis meeting tadi di aula dengan beberapa orang, dan saya bisa fresh lagi. Ya harusnya hari ini saya lagi istirahat karena belum pulih bener lah 100%, tapi saya senang. Ternyata ini bagus banget ya, Parascare ini buat kita yang untuk di kepala biar nggak tegang dan agak-agak demam begitu. Terus Samples saya konsumsi, Paras klasik saya kasih pinggangnya. Kebetulan ada semua, saya sengaja taruh di meja laci tempat tidur, tapi nggak di laci, saya taruh di atasnya. Ya paling saya sakit itu kalau kecapean bekerja, nggak ada sih kecapean bermain.
Tapi mudah-mudahan teman tidak ada yang sakit, karena Lebaran ini selain membahagiakan, kadang-kadang makanan yang enak itu juga bisa jadi racun. Kalau kebanyakan asam urat bisa naik, tensi kita bisa naik, terus kemudian gula darah kita bisa naik. Untung saya cek ketiga-tiganya saya masih normal, cuma kadang-kadang saya ngedrop kalau saya kecapean, mungkin kekebalan tubuh saya menurun. Tapi beruntunglah saya bisa buat produk dan saya pakai sendiri produknya, dan hampir semenjak SMA, tamat SMA saya nggak pernah lagi ke dokter. Kalau ke dokter ya paling diskusi sama dokter ya, seperti tadi kita meeting dengan dokter, ada 5 dokter ke kantor Faras untuk diskusi gimana sih masa depan herbal seperti itu. Dengan beberapa dokter BBM sih kita mau buat program bincang-bincang medis nanti ke depannya. Seperti itu teman-teman ya. Dan kalau teman-teman ada yang mau cerita, silahkan di komen, nanti saya akan pilih salah satu. Tadi ada sih beberapa yang saya lihat bagus, cerita tentang Samples. Jadinya hari ini saya tidak akan cerita sejarahnya Samples bagaimana, terus Faras gimana saya kok bisa menciptakan produk, pada latar belakang saya seorang insinyur seperti itu, kenapa saya hobi ngobatin orang sebelum saya punya pabrik. Jadinya saya dulu 10 tahun yang lalu pokoknya ketemu orang sakit saya senang, saya pengen ngobatin, kadang-kadang sampai ke rumah sakit, ketemu teman saya bantu di sana. Walaupun dia tetap minum obat medis tapi saya support lah beberapa. Terus saya juga buat kayak klinik kecil di rumah dulu. Itu kenapa seperti itu? Nanti kapan-kapan saya cerita, mungkin di seminar berikutnya yang khusus bicara tentang warisan pengobatan Indonesia atau pengobatan Nusantara. Saya akan bisa cerita di situ banyak sekali. Karena sesungguhnya sehat itu dimulai dari dalam gitu, di dalam bagaimana kita mengelola tubuh kita, fisik kita, pikiran kita sehingga kita menjadi sehat. Walaupun kita sudah usia di atas 40 seperti saya, sudah usia 43 tahun seperti ini, ya tetap kita bisa sehat, minimum terhindar dari asam urat, hipertensi, jantung, sama ginjal, itu aja. 5 organ penting ini, menurut pengobatan tradisional, 5 organ penting ini yang paling dijaga. Karena ini yang vital menurut pengobatan timur. Ada ginjal, ada jantung, ada paru-paru, ada ada liver, ada limpa. Itu 5 itu yang harus dijaga. Jadinya masing-masing punya fungsi, peranan, punya emosi yang terlibat, terus makanan yang cocok, makanan yang tidak cocok, pantangannya apa untuk menjaga, itu lengkap sebenarnya, ada pengobatan timurnya. Cuma ya kita belum menggali saja sih sebenarnya untuk hal itu. Itu ya teman-teman. Mungkin saya akan ambil 2 atau 3 orang, nanti sisanya Emma, mungkin kita akan pilih 5-7 orang ya yang mau ngasih testimoni, yang mau berkenan bercerita secara live. Saya akan ucapan terima kasih. Anda bisa pilih Samples boleh, Faras Klasik juga boleh. Nanti Anda bisa milih, panitia akan menghubungi panitia, nanti tolong hubungin yang mau ngasih sharing secara video ya. Usahakan kalau bisa ceritanya tentang diri sendiri. Tadi yang siapa ya tadi ya? Saya lupa siapa. Oh. Yang tadi komen pertama itu ya, Steny. Siapa itu ya? Steny. Steny, oke Steny ya. Saya sudah bilang tadi, Steny silakan. Kalau ada yang mau lagi, mau sampaikan dulu ceritanya silakan. Oh ya, Steny ini. Silakan, Steny Teresia Lawalata. Kalau mau cerita, silakan ceritakan. Kalau punya penyakit, kalau tidak punya penyakit pun kenapa konsumsi Samples, silakan juga. Apa saja boleh diceritakan tentang Samples. Kalau Anda untung jualan banyak juga silakan. Saya bisa jualan 10 pada orang-orang sakit dan cocok, silakan juga ya. Tapi yang lebih baik kalau tentang penyakit diri sendiri. Silakan kalau ada. Steny, kalau berkenan silakan dibuka mic-nya sama videonya, kita bisa ngobrol ya. Sudahkah? Selamat malam Ibu atau Mbak ya, Steny. Steny bukan ya, Steny. Bu Steny Teresia. Bisa? Kalau tidak bisa kita. Selamat malam. Oke. Selamat malam. Mana ya yang ngomong ya?
Tolong difokusin orangnya bisa. Selamat malam. Silakan Ibu. Kalau mau cerita tentang Samples silakan. Iya, sebentar Pak. Oke. Iya, saya salam kenal Pak Putu. Saya Stani dari Syarat. Saya minum Samples baru 5 hari ini. Oh, dapat dari mana? Oh, saya udah menggunakan minyak klasik itu udah dari tahun kemarin. Saya dapat info dari Ibu Liani. Bapak mungkin kenal? Ya, silakan. Nah, saya sih dari keluarga tuh punya tekanan darah tinggi dan saya kena juga. Saya baru ngecek di usia saya sekarang ya, dulu nggak pernah. Tapi terus saya menggunakan minyak klasik dulu dengan video yang Ibu Liani kasih. Pak Putu pernah tunjukin deh cara pengobatan dengan minyak klasik. Cara membalurkan itu ya? Membalurkan, ya. Saya ikutin dan puji Tuhan sih membaik, Pak. Terus yang tadi saya share itu di komen itu, Pak, saya sempat kepala saya nih, jadi baru berapa hari kemarin tuh saya bangun kok keliangan gitu, kepalanya berputar. Terus saya pikir, aduh ini kayaknya kurang darah atau apa, karena saya pikir tekanan darah tingginya udah membaik nih. Terus saya belum pesan sampul, saya coba Sangobion, Pak. Nah, terus saya minum itu tidak ngaruh. Saya pesan melalui Bu Liani sampul 2 botol, karena saya pikir saya mau minum untuk sebulan ini, tapi saya minum sehari 2 kali. Baru 3 hari saya minum, terus saya coba tiduran lagi, terus saya bangun, itu kelingannya hilang, Pak. Seperti orang vertigo ya, Bu ya? Kayak muter-muter gitu ya rasanya ya? Tapi saya tidak punya penyakit vertigo, masalahnya. Itu baru kok, baru beberapa hari ini muncul gitu ya? Iya, muncul. Saya juga kaget, loh, ini kenapa nih? Tapi minum 3 hari, 1 harinya 2 kali saya minum, hilang, Pak, langsung. Nggak tahu kemana. Maksudnya saya tiduran, terus pagi pas saya bangun, kan biasanya itu pagi bangun, terus aduh kok muter gini, ini enggak, langsung nggak sampai sekarang. Saya terusin. Untuk sebulan ini saya terusin, Pak. Datang tidak diundang, pergi dia karena minum Samples, ya. Iya, Pak. Ibu punya cerita lain lagi kah? Tentang paras atau kalau nggak ada sudah? Itu aja sih, Pak. Itu aja. Oke. Terima kasih banyak, Bu ya. Bu, ya, sama-sama, Bu, Pak. Siapa panggilannya sebenarnya? Stani aja, Pak. Stani ya? Oke. Stani. Terima kasih banyak. Selamat malam, Ibu ya. Terima kasih ceritanya. Sama-sama, Pak. Oke. Ada lagi? Saya pengen ngelihat ya. Saya pilih 1, lagi 2 lah sebelum Bu Dokter Ami. Nanti kalau Anda tanya dengan saya pun boleh tentang apapun, tentang Samples terutama ya. Karena saya lihat, saya beberapa bagi di banyak komunitas, salah satunya komunitas stroke Yayasan Nama Rame juga lumayan banyak. Itu Ibu pengelola yayasannya juga bilang sangat bagus sekali buat orang-orang stroke bilang. Terus saya bagi di lingkungan-lingkungan banyak kerabat lah. Maksudnya di komunitas-komunitas saya bagikan yang sampel kecil-kecil dan mereka bilang bagus banget. Malah ditanya, nggak ada kemasan yang kecil kah yang isi 6 botol yang dijual kayak gitu. Saya lagi mikir ini dijual kah yang kemasan sampel sampai begitu, karena kan saya nggak tahu, seharusnya harga 145.000 itu sudah murah dengan kandungan dan khasiatnya, tapi ternyata ada orang-orang yang seperti buruh, seperti orang pedagang pasar dan sebagainya itu butuh yang isi sedikit, yang isi 6 botol. Saya lagi mikir ini jual nggak yang isi 6 botol ini, saya pikir aduh serba salah, karena kalau 6 kapsul itu, 6 butir kapsul itu sepertinya belum menyelesaikan masalah. Harusnya minimum 3 botol ini, atau kalau bisa konsumsi selama 3 bulan. Tapi beberapa orang yang saya tanyakan, saya beli rutin kok rencananya, tapi nggak bisa langsung beli 145.000. Ya beli 20.000 sekali beli, nanti habis beli lagi. Saya jadinya mikir ini serius nggak dijual murah gitu. Sangat, karena banyak yang pengen ngecer gitu loh, beli ngecer. Saya juga
Saking merasa manfaatnya tapi nggak punya duit, pengen ngecer. Wah ganas ya namanya Samples, saya pikir gitu. Tapi saya belum ngambil keputusan saya jual yang kecil. Saya sambil lihat ya. Oke, Ibu Sabriani. Ini sih orang membernya Faras ya. Boleh sih cerita. Bu Sabriani deh. Coba cerita tentang orang tuanya sakit stroke. Apa sih yang dia bisa? Saya pengen tahu ceritanya. Saya kenal lama dengan Ibu Sabriani tapi belum pernah dengar cerita orang tuanya stroke. Silakan. Kalau benar Sabriani yang ini ya. Sabriani Sulawesi. Silakan. Oh benar ya berarti ya. Oke, silakan Bu. Saya nggak dengar cerita tentang orang tua Ibu stroke. Boleh ceritakan sekarang. Selamat malam. Ya. Namanya siapa? Ya. Dari mana? Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Putu. Terima kasih. Nama saya Sabriani. Saya salah satu reseller Faras dari Sulawesi Selatan. Tepatnya saya di Pinrang. Ini saya mau ceritakan mengenai ibu saya yang sudah sekitar 7 tahun lah. Dia kena stroke. Dan dia sudah stroke yang kedua kalinya ini, Pak. Awalnya dia sempat dirawat di rumah sakit dan dia mengkonsumsi obat-obatan kimia. Dan saya juga sempat membawa ibu saya untuk terapi-terapi tradisional. Sebelum saya kenal Faras, Pak. Ya, terus? Dan sejak saya bergabung di Faras ini, saya mencoba memberikan ibu saya Faras Klasik. Faras Klasik dan untuk obat-obat kimianya saya sudah hilangkan, Pak. Ya. Alhamdulillah. Sejak saya pakaikan Klasik. Alhamdulillah tidak minum lagi obat-obatan, Pak. Apapun keluhannya. Dulunya ibu saya itu waktu dia mengkonsumsi obat-obatan kimia, kadang-kadang ngilu-ngilu di persendiannya Pak, di lutut, di kaki sering sakit. Ya. Tapi dia tetap sekarang Pak, saya tidak membalurkan lagi ke dia, dia sendiri yang membalurkan dirinya Pak. Perubahannya apa yang kelihatan semenjak pakai Faras itu Bu atau produk-produknya Faras? Sejak dia menggunakan produk Faras lagi, yang dulunya ibu saya itu makanannya itu dipilih-pilih Pak. Untuk kayak udang dia tidak makan, santan-santan dia tidak makan. Pada saat dia makan biasanya sakit Pak, sakit lututnya atau tidak bisa bergerak ibu saya, tapi setelah dia mengkonsumsi dia menggunakan Faras Klasik, saat dia sudah makan dia menggosok badannya lagi Pak. Berarti sekarang stroke-nya itu masih itu apanya yang itu? Apa sudah bisa jalankah atau bagaimana Bu? Ya, Alhamdulillah sudah bisa jalan Pak. Oke, berarti stroke-nya nggak berat kan, stroke ringan kan Bu? Ya, berarti ya. Tidak Pak, awalnya ibu saya itu tidak bisa bergerak Pak. Nanti digerakkan baru bisa bergerak. Dan matanya saja yang terbuka Pak. Oke. Ya. Jadinya sudah lumayan perubahannya. Sejak minyak Faras, dia bisa berjalan sendiri, tidak dipapah lagi Pak. Dia cuma mungkin karena pengaruh umur juga Pak ya. Ya, ya. Tapi alhamdulillah yang dulunya saya pakaikan kursi roda Pak, sekarang dia sudah bisa berjalan dengan menggunakan tongkat sendiri. Dia ke kamar mandi sendiri, alhamdulillah Pak. Dan setelah dia rutin sekali Pak, pakai minyak Farasnya. Kalau pagi dia setelah mandi ibu saya menggosok. Berarti Ibu menjadi kebiasaan rutin ya sekarang orang tuanya pakai minyak Faras, malah kecanduan mungkin ya seperti Bapak Ibu saya di rumah itu nyandu dia. Saya itu harus kalau dia habis minyak Farasnya karena dia tidak bisa keluar rumah, dia paling teriak, "Nih minyak saya habis." Gitu aja, Pak. Jadi setiap
bulan dia bisa menghabiskan 4 minyak faras, Pak. Berarti banyak orang tua seperti itu, Bapak Ibu. Saya juga di kampung, di Tabanan seperti itu. Kalau habis ya, nelpon minyak farasnya habis, kirimin. Pokoknya tanpa minyak faras katanya nggak enak. Dan sekarang bertambah lagi budget untuk ibu saya siapkan untuk dia samples, Pak. Samples. Alhamdulillah kemarin bulan Ramadan kemarin selain pakai minyak faras, ibu saya juga rutin minum samples. Tapi udah kasih tahu samples itu herbal, Bu. Tahu kan dia herbal kan? Iya, Pak. Ibu saya kalau bilang minyak faras langsung oke, Pak. Tidak tanya-tanya lagi. Tidak tanya lagi. Ini produknya faras gitu, samples produknya faras pasti oke. Iya. Luar biasa. Makasih Bu Sabriani. Iya, Bu Sabriani. Saya udah ngomong tuh sama Bu Sabariah. Saya kalau berangkat ke Pinrang sama Sulawesi, jadi bikin acara nanti siapin ya. Siap, Pak. Siap. Bulan apa rencananya? Tunggu bersama timnya. Ih, serius? Bulan apa maunya? Juni atau Juli? Kalau Bu ada Bu Sabariah nanti omongin aja. Saya sudah telepon kok Bu Sabariahnya. Kesempatannya Bapak aja. Kita Oke. Karena Bu Sabariah waktu ini minta saya follow up dan ternyata Bu Sabariah bilang oke ya, tinggal jalan aja. Kolaborasi nanti dengan tim yang lain. Makasih Bu Sabriani. Iya, sama-sama Pak. Ada lagi satu ya. Kalau ada lagi satu, ini tekanan darah rendah malah. Ada samplesnya enggak? Bu Marise, sorry kalau salah sebutkan. Lasi, Marise. Lasi. Silakan. Nanti sisanya mungkin Emma yang itu ya. Silakan kalau mau buka video sama ininya, sama mic-nya, mau ngobrol dengan saya silakan. Sorry ya, ini ada karet pengikat rambut saya. Silakan. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam Ibu, namanya siapa? Biar enggak salah saya panggil, dari mana? Terus boleh cerita langsung. Dari NTT, Pulau Semau Bapak. Pulau mana? Pulau Semau, NTT, Kupang. Sebelah mana itu pulau? Waktu saya keliling NTT, berarti saya nggak singgah ke sana ya? Tidak singgah. Waktu itu hanya ketemu di hotelnya saja. Di Kupang. Di daerah, oke, di Kupang. Itu pulau berbeda ya Bu ya? Iya, pakai penyeberangan lagi. Waduh, Ibu nggak undang saya ke sana. Tapi Ibu udah kenal saya waktu itu belum? Sudah. Sudah ya? Oke, silakan Ibu kalau mau cerita. Oh iya, baik. Terima kasih banyak. Saya sangat bersyukur Pak karena 4 tahun itu saya mengalami sakit. Saya mengenal minyak faras dengan minyak faras itu waktu itu. Ibu sakit apa? Terlalu banyak Pak. Banyak ya, coba apa aja biar saya dapat. Salah satunya itu adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid, oke. Ya. Jadi saya periksa di Prodia itu sudah ada benjolan yang sudah tampak begitu. Ya. Jadi saya di Google itu saya cari tahu tentang minyak faras dan kebetulan saya bertemu dengan seorang ibu tapi saya tidak kenal juga. Ya. Menyarankan kepada saya untuk menggunakan minyak faras karena memang saya juga takut ke rumah sakit, takut minum obat begitu Bapak. Ibu kan bidan Bu, bukan? Ya. Tadi ada tulisannya bidan gitu, Ibu yang bidan atau apa ya? Bukan ya? Tidak, itu yang tadi itu tentang samples itu. Okay. Untuk penggunaan samplesnya itu. Tapi ini yang untuk faras punya itu saya sudah kenal faras itu sudah 4 tahun lebih. Oh, keponakan yang kebetulan bidan. Sorry, salah saya. Iya. Ya, coba lanjut terus Bu, silakan. Jadi banyak sekali penyakitnya itu Pak. Mulai dari tiroid sampai di kista. Ibu ada kista juga? Iya, tapi bulan lalu saya sudah periksa, ternyata kistanya itu sudah bersih. Sudah bersih. Ibu mulai kapan pakai faras? Iya. Tiroidnya terus gimana? Tiroidnya juga sudah tidak ada lagi. Itu saya periksa ke dokter sudah tidak ada lagi. Boleh saya tahu nggak Ibu? Ibu rutin pakai minyak farasnya seperti apa dan mulai kapan konsumsi samplesnya?
Oh iya, kalau untuk minyak paras itu sudah 4 tahunan itu. Sekitar itu sudah lama. Gimana caranya Ibu pakai minyak paras secara rutin? Apakah malam Saya, saja atau rutin pagi malam atau bagaimana? Iya, jadi untuk penggunaan minyak paras itu saya minum air hangat dulu. Setelah minum air hangat saya balur seperti yang ada di petunjuk itu. Habis itu saya minum air hangat lagi. Terus setiap hari itu sepertinya ke 30 menit saya sudah gosok di leher, di perut, begitu. Berarti rutin Ibu, benar-benar rutin pakai rutin. Iya, rutin. Terus Ibu pakai Samples mulai kapan? Kenal Samples dari siapa? Samples itu saya kenal waktu di ada pertemuan yang itu di hotel itu di Kupang itu. Oh, baru waktu saya datang ke Kupang, Ibu baru kenal Samples. Berarti sebelumnya baru kenal Faras saja. Iya. Ya. Terus Ibu ada pengalaman nggak pakai Samples? Ada. Apa Ibu coba cerita? Jadi kemarin itu saya sempat kepala berputar. Pusing berputar. Oke. Terus? Berputar. Jadi saya kebetulan ponaan saya itu bidan, jadi saya minta ditensi begitu Bapak. Ya, terus? Jadi ditensi ternyata tekanan darahnya rendah. Terus saya juga ini HB-nya juga menurun. Begitu. Menurun, terus? Nah, periksa dokter menurun. Jadi saya karena memang saya punya Faras minyaknya juga stoknya habis, saya menunggu promo awal bulan baru saya belanja, jadi semua di rumah tuh habis. Faras care-nya juga habis, Faras klasiknya juga habis. Jadi pas awal bulan Mei saya belanja, saya minum, saya coba, saya tanya ke yang sudah pakai itu Samples. Saya tanya apa tekanan darah rendah itu kita bisa konsumsi Samples atau tidak? Oke, terus? Terus jawabannya itu bisa. Jadi saya langsung minum paginya 2, siangnya 2, terus malamnya 2, dan saya baru konsumsi 2 hari. Karena kemarin dulu itu baru minyaknya baru sampai. Terus Ibu konsumsi Samples gimana? Pusingnya apakah ada pusing perubahan? Berputarnya tidak ada lagi. Tidak ada lagi? Iya. Kemana perginya Bu? Saya tidak tahu. Nggak tahu. Dia sudah pergi intinya. Sekali sebagai saya kan mengajar, jadi saya tidak bisa berdiri juga karena kalau berdiri kan terputar begitu. Bagus Bu ya. Saya senang sekali dengar ceritanya, apalagi Ibu di daerah. Saya bisa bertemu dengan Pak Putu yang sudah meracik Samples dan minyak paras. Ibu dari Kupang ke pulaunya Ibu seberapa jauh Bu? 15 menit. Oke, itu nyebrang pulau? Iya. Berarti naik kapalnya 15 menit ya? Iya. Oke, nanti kapan-kapan kalau saya Kupang saya main ke sana. Penasaran Bu kalau ada pulau-pulau kecil kayak gitu. Terima kasih banyak Bu. Iya. Selamat malam. Sehat selalu. Salam buat keluarga ya. Ya, selamat malam Bapak. Oke, mungkin teman-teman karena terbatasnya waktu, nanti saya persilakan Bu Dr. Ami untuk meneruskan cerita ini. Terus karena beliau bisa berbicara dari sudut pandang medis, seberapa baguskah Samples untuk tekanan darah tinggi. Jadinya tema hari ini khusus bicara tentang tekanan darah tinggi, apa sih menyebabkan darah tinggi, terus apa yang harus dikurangi, supaya kita tidak ketergantungan sama obat dokter. Karena banyak orang bilang tekanan darah tinggi tidak ada obatnya, harus minum, tidak ada tidak bisa sembuh permanen atau harus minum obat seumur hidup. Bisakah itu diatasin sembuh secara alami? Bagaimana peranannya Samples, terus bagaimana peranannya pola hidup sehat supaya kita tidak karena tensi atau tensi tinggi. Karena kecenderungan kalau kita tensi tinggi itu merembetnya kemana-mana, bisa ke ginjal, bisa ke jantung, banyak lagi ke liver, ke semua organ lah, semua organ tubuh yang berbahaya, dan bisa kecenderungan nanti kita bisa juga kena penyakit stroke. Jadinya darah tinggi ini awal dari segalanya penyebab penyakit. Jadinya lebih baik kita diskusikan hari ini, dan kalau Anda mau tanya jawab nanti silahkan. Jadinya Anda bisa tanya jawab, dan mungkin saya hari ini buat teman-teman, saya juga mau selain nanti ada undian dari panitia ya, karena saya tidak menjelaskan Samples itu apa, jadinya
hari ini sebelum saya kasih Bu Dr. Ami, kalau Anda bisa jawab di komen apa kepanjangan dari SAMPLUS, itu mungkin 10 orang pertama yang jawab SAMPLUS itu apa, X itu apa, AM itu plusnya apa, itu saya kasih 1 botol SAMPLUS ini. Saya kasih free. Tapi 10 orang pertama, nanti panitia ingat ya. 10 orang pertama yang komen, silahkan saya kasih free 1. 10 orang saja. Dan hari ini sambil Anda jawab, nanti panitia, ini mudah-mudahan dengar panitianya, cari 10 orang, saya kasih free ya. Saya akan serahkan sama Bu Dr. Ami. Silahkan Bu Dr. Ami untuk memberikan ceritanya. Dan saya sapa dulu, selamat malam Bu Dr. Ami di Surabaya. Selamat malam Pak Putu. Bu, sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Gimana lebarannya? Mohon maaf lahir batin Bu. Ya, sama-sama. Untuk teman-teman semua, sebentar dulu, Ibu makan banyak jeroan nggak lebaran tadi kemarin? Enggak, Pak Putu. Jaga kesehatan. Jaga pola hidup sehat. Bagus. Jangan kebanyakan daging-dagingan, Bu. Ya. Lebaran boleh, tapi jangan pesta berlebihan. Ya, mumpung lagi masih dalam suasana lebaran, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman semua. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, atas semua kesalahan yang mungkin pernah saya lakukan pada saat kita berinteraksi di webinar ini. Senang sekali ya malam ini kita bisa bertemu lagi di Fakultas Kedokteran SAMPLUS. Kita Fakultas apa Bu? Fakultas Kedokteran SAMPLUS. Bukan ketabiban ya Bu ya? Jadi kita belajar bersama ya malam hari ini. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah mengenal saya, perkenalkan, nama saya Dr. Ami Surini, dan saya bergabung di Faras sudah sejak tahun 2016, jadi sudah mengikuti dari sejak awal berdirinya Faras sampai dengan sekarang, yang alhamdulillah perkembangannya sangat luar biasa dengan selalu inovasi dengan produk-produknya yang luar biasa. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita akan memulai untuk mendengarkan lebih lanjut tentang hipertensi dan juga stroke. Kenapa hari ini saya menjelaskan tentang dua hal tersebut? Karena dua hal ini sangat berhubungan. Hipertensi bisa menyebabkan stroke dengan segala komplikasinya. Dan hipertensi ini sering diremehkan karena jarang menimbulkan keluhan. Tetapi perjalanannya akan terus berlangsung terus-menerus sehingga menimbulkan kerusakan organ yang lebih parah. Baik, saya mulai saja ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat, atau kalau misalnya saya terlalu cepat, tolong saya diingatkan, karena kita ini sifatnya hanya sharing, kita belajar supaya menambah pengetahuan kita lebih banyak lagi sebagai reseller Faras, sehingga teman-teman semua bisa menjelaskan kepada pasien-pasien atau saudara ataupun yang lain jika kebetulan mendapat penyakit yang sama yaitu hipertensi dan stroke. Baik, saya mulai saja ya. Suara saya apa cukup jelas? Jelas Ibu. Oh, jelas ya. Jelas terima Bu. kasih. Ya, terima kasih kembali. Baik, kita mulai saja. Nah, karena hari ini kita membahas tentang
hipertensi, di mana hal itu sangat berhubungan erat dengan tekanan darah, maka kita perlu mengetahui apa itu tekanan darah. Tekanan darah adalah besarnya tekanan terhadap dinding pembuluh darah, arteri ya, jadi bukan vena, sewaktu darah mengalir melewatinya. Kita mengenal dua tekanan darah, yaitu tekanan darah atas yang disebut dengan sistolik, yaitu menunjukkan tekanan ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kemudian yang kedua adalah tekanan darah diastolik atau yang biasa kita sebut dengan tekanan darah bawah. Ini menunjukkan tekanan saat terjadi pengisian darah ke jantung. Teman-teman perlu mengetahui bahwa kita memiliki beberapa jenis tekanan ya, yaitu sama seperti lampu merah ya. Ada tekanan darah normal, ini adalah batas normal, seperti kalau ibaratnya lampu merah itu lampu yang berwarna hijau. Jadi ini adalah tekanan darah normal kita. Tekanan darah atasnya normal adalah antara 90 sampai dengan 120, kemudian tekanan bawahnya adalah 60 sampai dengan 79. Ini teman-teman harus tahu bahwa ini adalah tekanan normal, tekanan rata-rata, tetapi ini tidak menunjukkan bahwa setiap orang memiliki tekanan darah sesuai dengan standar ini. Ada yang memang orang yang tekanan darahnya sehari-harinya itu lebih rendah. Contohnya adalah yang seperti ini. Tekanan darah sistoliknya ternyata di bawah 90 dan tekanan darah diastoliknya di bawah 60. Apakah ini normal? Normal jika memang sehari-harinya adalah tekanan darahnya seperti hal tersebut. Tetapi untuk mudahnya kita memakai standar ini aja ya, bahwa tekanan darah normal itu jika tekanan darah sistoliknya atau tekanan darah atasnya itu di bawah 120 dan tekanan diastoliknya di bawah 80. Jadi antara 60 sampai dengan 79. Kemudian ada yang perbatasan yaitu prehipertensi. Ini belum hipertensi, tetapi sudah menunjukkan gejala-gejala hipertensi. Dan jika tidak diterapi dengan baik, ini akan masuk ke wilayah menjadi hipertensi. Nah, ini teman-teman cukup tahu aja ya, jadi tidak perlu dihafalkan. Kita yang harus menjadi perhatian adalah yang ini hipertensi. Hipertensi itu jika tekanan darahnya sistolnya di atas 160 dan bawahnya di atas 100. Nah, ini ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang disebut dengan krisis hipertensi. Krisis hipertensi ini adalah, saya beri warna merah, karena ini adalah tanda berbahaya, warning. Jadi kalau lampu hijau, kemudian kuning, merah, ini adalah tanda kita harus berhenti. Jadi ini adalah tanda di mana kita sudah harus waspada jika tekanan darah sistolik kita itu lebih dari 180 dan tekanan darah diastolik kita lebih dari 120. Ini kita harus waspada karena apa? Ini adalah risiko besar untuk terjadinya stroke. Jika teman-teman kebetulan mengukur tensi dan tensinya adalah lebih dari 180 sistolnya dan diastolnya tekanan darah bawahnya lebih dari 120, maka harus segera diturunkan. Diturunkannya dengan cara apa? Harus diturunkan perlahan-lahan dengan dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Boleh ke dokter, ke rumah sakit, ataupun ke puskesmas. Tapi intinya adalah pada saat tekanan yang terjadi krisis hipertensi ini, teman-teman harus segera membawa ke pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian ada lagi, sampai sini paham ya, jadi yang kita harus memberi perhatian adalah yang merah ini, tanda merah ini. Kemudian kita sebut juga hipertensi, bila terjadi kenaikan tekanan darah sistolik dan diastoliknya lebih dari 25% dari tekanan darah sehari-hari. Contohnya misalnya gini, misalnya tekanan darahnya sehari-hari adalah tekanan darah rendah, yaitu hanya 90
120/60. Tetapi suatu saat tekanan darahnya menjadi 120/80. Nah, kalau kita memakai standar normal itu pada saat kita periksa, di mana misalnya kita periksa ke suatu pelayanan kesehatan, maka dianggap normal karena standar normal ini adalah 120/80. Tetapi kalau ternyata teman-teman biasanya tekanan darahnya ini hanya rendah, kemudian naik menjadi 120/80, itu artinya kan kenaikannya lebih dari 30%. Nah, ini juga sudah bisa disebut sebagai tekanan darah tinggi atau hipertensi, walaupun secara tulisan, secara pengukuran pada umumnya itu masih dalam batas normal. Tetapi pada orang tersebut itu sudah termasuk hipertensi. Jadi paham ya maksud saya? Itulah makanya kita perlu mengukur tekanan darah kita sehari-hari itu normalnya berapa. Ini adalah untuk mengevaluasi bila terjadi peningkatan tekanan darah lebih dari 25%. Dan juga yang harus kita waspadai, tekanan darah yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat meningkatkan terjadi risiko stroke. Jadi tidak hanya tekanan darah tinggi saja ya, tekanan darah yang terlalu rendah itu juga bisa menyebabkan risiko stroke lebih besar. Baik, kita masuk ke hipertensi. Kita memakai standar yang ditulis oleh WHO, hipertensi jika tekanan darah sistoliknya lebih dari 190 dan diastoliknya atau tekanan darah bawahnya lebih dari 100 mm per Hg. Hg ini kita memakai standar dengan pengukuran air raksa. Hipertensi dikenal sebagai silent killer karena seringkali tanpa gejala. Nah, ini orang-orang sering tidak karena tanpa gejala, sering lengah, tidak memeriksa tekanan darahnya. Tahu-tahu perjalanannya berlangsung secara progresif dan akhirnya terjadi kerusakan organ tanpa disadari. Oleh karena itu, teman-teman ya, saya pesan, cobalah mulai sekarang rutin untuk memeriksa tekanan darah kita supaya kita bisa melihat bagaimana progres dari perjalanan penyakit jika kita menderita tekanan darah tinggi. Berdasarkan penyebabnya ada dua kelompok hipertensi, yaitu hipertensi primer yang tidak diketahui penyebabnya dan hipertensi sekunder yang diketahui penyebabnya, misalnya karena menderita penyakit ginjal, penyakit hipertiroid atau penyakit yang lain. Yang penyakit hipertensi primer ini yang tidak diketahui sebabnya itu adalah yang terbanyak, jadi sekitar 90% tidak diketahui penyebabnya, tetapi ini diduga berkaitan dengan gaya hidup yang tidak sehat. Jadi diduga karena gaya hidup yang tidak sehat maka menyebabkan hipertensi. Ada beberapa faktor risiko terjadinya hipertensi. Yang pertama adalah umur. Dengan bertambahnya umur, maka risiko terkena hipertensi menjadi lebih besar. Jadi orang yang usianya tua untuk menderita hipertensi itu jauh lebih besar daripada yang berusia muda. Kemudian jenis kelamin. Pria mempunyai risiko 2,3 kali lebih besar dibanding wanita. Tetapi pada saat memasuki usia tua, yaitu pada usia menopause, justru terjadi kebalikannya. Wanita resikonya lebih tinggi untuk mendapatkan hipertensi. Mengapa terjadi seperti ini? Karena pada saat menopause terjadi penurunan hormon estrogen, di mana hormon ini adalah fungsinya salah satunya adalah menjaga tekanan darah pada wanita. Oleh karena hormon estrogen menurun, maka resiko hipertensi, yaitu tingginya tensi pada wanita, meningkat dibanding pada pria. Kemudian juga riwayat keluarga yang mempunyai hipertensi, maka cenderung akan diturunkan secara genetik pada anak-anaknya. Kemudian gaya hidup yang tidak sehat, contohnya adalah konsumsi makanan yang berlemak, konsumsi garam secara berlebihan, ini juga bisa meningkatkan tekanan darah kita. Yang dianjurkan tidak melebihi dari setengah sendok teh per hari. Ini sudah termasuk dalam dalam masakan. Nah, kita seringnya, apalagi orang Indonesia, senangnya mengkonsumsi garam tinggi kalau tidak terasa asin.
itu rasanya kurang marem. Nah, itu tanpa sadar kita mengkonsumsi garam secara berlebihan. Jadi teman-teman mulai sekarang coba dikurangi konsumsi garam yang berlebihan. Memang sebaiknya kita itu mengkonsumsi garam hanya ditaburkan sedikit pada saat kita mau memakan saja. Tapi yang sering kita lakukan adalah kita memberikannya pada saat kita memasak. Jadi akhirnya kita mengkonsumsi garam itu lebih dari setengah sendok teh per hari. Kemudian kurang olahraga, kegemukan, merokok, ini juga menyebabkan hipertensi, konsumsi alkohol berlebihan, dan juga stres yang berlebihan. Nah, ini seperti yang Pak Putu bilang tadi ya, komplikasi akibat hipertensi yang tidak kita sadari karena seringkali tanpa gejala, ternyata dapat mengenai semua organ. Seluruh organ di tubuh kita bisa terkena. Dari mulai jantung, maka akan terjadi gangguan jantung. Kemudian pada mata akan terjadi gangguan penglihatan. Pada ginjal terjadi gangguan fungsi ginjal. Pada organ seksual juga akan terjadi disfungsi seksual. Dan kemudian juga pada otak. Nah, ini kenapa saya beri lingkaran kotak merah ini ya. Saya beri kotak merah. Khusus untuk otak, karena hari ini kita membahas tentang stroke. Ada dua hal yang terjadi pada otak. Kalau salah satu komplikasi dari hipertensi yaitu terjadinya transient ischemic attack atau yang kita sebut dengan TIA. Nanti akan saya jelaskan apa itu TIA. Kemudian yang kedua adalah stroke. Nah, ini ya, kita lanjutkan lagi. TIA itu apa sih? Mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali dengar istilah TIA ini ya. TIA ini terjadi karena pembuluh darah otak tersumbat hanya sementara, sehingga fungsi otak itu terganggu. Umumnya terjadi hanya beberapa jam, biasanya kurang dari 24 jam, dan pasien kembali normal. Jadi cirinya adalah pasien kembali normal. TIA mempunyai gejala yang sama dengan stroke, sehingga sering disebut dengan stroke ringan. Tetapi ini adalah merupakan warning atau peringatan awal, di mana jika kita tidak merubah gaya hidup kita menjadi lebih sehat, kelak TIA ini dapat menjadi stroke, di mana kerusakannya adalah permanen. Nah, kita masuk ke stroke ya sekarang. Stroke adalah penyakit yang disebabkan gangguan aliran pembuluh darah otak, sehingga pasokan nutrisi dan oksigen berkurang, yang berakibat kerusakan sel-sel otak secara permanen. Jadi ini bedanya dengan TIA tadi ya. Kalau TIA tadi itu gangguan fungsi otak yang hanya bersifat sementara. Sesudah sembuh, kurang dari 24 jam, otak akan kembali normal. Tetapi stroke, kerusakan otak yang terjadi adalah kerusakan yang permanen, di mana jika tidak ditangani dengan cepat, ini akan menimbulkan kecacatan yang permanen. Stroke adalah penyebab kecacatan nomor 1 di Indonesia dan penyebab kematian nomor 2 di dunia sesudah penyakit jantung koroner. Jadi makanya kita perlu waspada ya teman-teman, karena ini adalah salah satu pembunuh yang terbesar selain penyakit jantung dan juga menyebabkan kecacatan. Ada 2 jenis stroke, secara garis besar kita bagi 2, yaitu yang pertama adalah ischemic stroke, yaitu stroke karena penyumbatan pembuluh darah. Ini. Kemudian yang kedua adalah stroke karena pecahnya pembuluh darah. Ini ya, kalau kita lihat, yang ini adalah ya ini. Jika terjadi penyumbatan di sini, maka akan terjadi kerusakan daerah yang berwarna abu-abu ini ya, terjadi kerusakan otak yang bersifat permanen. Ini karena penyumbatan, makanya disebut sebagai ischemic stroke, yaitu stroke yang terjadi karena penyumbatan. Stroke yang kedua adalah stroke hemoragik atau stroke yang terjadi karena perdarahan, pecahnya pembuluh darah otak. Ini berhubungan dengan hipertensi. Sedangkan kalau yang pertama ini biasanya sering terjadi karena diabetes mellitus
atau hiperkolesterol atau kekentalan darah, ini sering menyebabkan penyumbatan. Tetapi kalau tekanan darah tinggi, jenis stroke adalah yang nomor 2 ini, yaitu jenis stroke yang perdarahan. Baik, saya minta tolong untuk panitia, minta tolong diputarkan filmnya ini ya, videonya sebentar. Kita akan melihat video singkat ini, bagaimana perbedaan antara stroke yang penyumbatan dan stroke yang karena perdarahan. In one type of stroke, ischemic stroke, an artery in your brain narrows. Baik, kita lihat ini. Ini adalah aliran darah di mana darah lancar melalui pembuluh darah yang tidak tersumbat. Tapi jika ada penyumbatan di pembuluh darah yang disebut dengan trombus ini, maka daerah yang tersumbat ini tidak mendapat pasokan darah. Akibatnya nutrisi dan oksigen tidak bisa melalui daerah tersebut. Akibatnya terjadi apa? Terjadi kerusakan di daerah otak yang tidak mendapat suplai. Itu terjadi berwarna hitam tadi ya. Atau selain dari pembuluh darah yang tersumbat tadi, bisa juga karena ini. Ini adalah emboli. Emboli itu artinya sumbatan yang berjalan, di mana sumbatan ini bisa tersangkut di daerah otak, di daerah pembuluh darah ini. Ini juga sama menyebabkan terjadinya penyumbatan di daerah pembuluh darah tersebut. Kemudian stroke yang kedua, ini adalah stroke yang perdarahan. Nah, kita bisa melihat pembuluh darah yang pecah. Ini akan menyebabkan sel-sel darah ini akan keluar. Tidak melalui pembuluh darah lagi, tetapi akan tersebar ke daerah otak, sehingga bekuan darah ini akan menyebabkan kerusakan setempat dari otak tersebut. Ini daerah yang berwarna hitam ini ya. Sama juga terjadi kerusakan otak, dan ini kita bisa lihat pembuluh darah yang tipis ini sewaktu-waktu bisa pecah. Nah, ini adalah gambaran dari pembuluh darah otak yang pecah. Yang akhirnya perdarahannya ini akan menggenangi daerah otak dan akhirnya menyebabkan kerusakan dari otak ini. Daerah otak ini berwarna hitam adalah tanda bahwa daerah tersebut, otak tersebut sudah mati. Baik, kita lanjut lagi ya. Mudah-mudahan dengan adanya video tersebut, teman-teman menjadi lebih jelas perbedaan antara stroke yang penyumbatan dan stroke karena perdarahan. Nah, bagaimana gejala stroke? Gejala stroke tergantung pada area otak yang terkena. Contohnya, jika terkena di daerah sini ya, daerah motorik, itu daerah tempat yang mengatur kita untuk bergerak, maka akan terjadi kelumpuhan. Kita tidak bisa bergerak, dan biasanya anggota tubuh yang lumpuh adalah daerah yang berlawanan dengan tempatnya stroke. Contoh misalnya, kita lumpuhnya di tangan sebelah kanan, berarti stroke-nya adalah di sebelah kiri kita, di otak bagian sebelah kiri. Kalau lumpuhnya di sebelah kiri, berarti yang terkena stroke adalah daerah otak yang berkebalikan, yaitu di daerah sebelah kanan. Kemudian kalau gejala stroke-nya itu tidak bisa berbicara atau bisu atau pelo, itu yang terganggu adalah daerah ini, daerah untuk berbicara. Nah, kemungkinan besar stroke-nya terjadi di daerah ini. Biasanya kita tentukan untuk pastinya dengan pemeriksaan CT scan atau MRI. Kalau di daerah area memori atau daerah ingatan, maka sering penderita stroke itu menjadi lupa terhadap hal-hal yang pernah diingatnya. Contohnya lupa terhadap anak, istri, kemudian lupa terhadap benda-benda. Itu berarti yang terkena stroke adalah daerah memori.
Kalau menjadi tidak sadar, berarti yang terkena adalah area pusat kesadaran di batang otak. Kalau tidak bisa melihat, yang terkena adalah area di sini, area penglihatan, dan berbagai macam gangguan yang lain tergantung area otak mana yang terkena. Nah, ini adalah singkatan yang paling mudah supaya teman-teman ingat ya. Ini adalah panduan. Kalau terjadi stroke, bagaimana cara mengenalinya? Mudah, caranya ingat saja singkatan ini. Segera ke RS. Segera ke rumah sakit. Ini adalah singkatan yang mudah supaya teman-teman begitu ingat, oh gejalanya seperti ini, maka harus segera ke rumah sakit. Nah, segera ini singkatan dari se-nya adalah senyum tidak simetris atau mencong di salah satu sisi wajah. Jika teman-teman tiba-tiba mendapatkan pasien yang wajahnya kemudian tiba-tiba menjadi tidak simetris, sulit menelan atau sulit minum, nah ini adalah salah satu dari gejala stroke. Kemudian G-nya apa? Gerak separuh anggota tubuh tiba-tiba melemah. Kemudian R-nya itu apa? Bicaranya velo atau tiba-tiba tidak dapat bicara atau tidak mengerti kata-kata atau kalau diajak bicara tidak nyambung. Nah, ini kita juga curiga. Ini gejala stroke. Kemudian K-nya apa? K-nya ini ya. K-nya apa? Kebas atau baal atau kesemutan separuh tubuh. Ini juga gejala stroke. Kemudian R-nya apa? R-nya adalah rabun, pandangan satu mata kabur, biasanya pada daerah yang berlawanan dengan stroke-nya, dan terjadi secara tiba-tiba. Jadi kalau misalnya kaburnya itu sudah lama, kemudian dua-duanya kabur, kemungkinan besar itu bukan stroke, tetapi hanya gangguan penglihatan biasa, gangguan kacamata, memerlukan alat bantu kacamata, atau katarak. Kalau stroke, cirinya adalah satu matanya kabur. Kemudian S-nya apa? S-nya adalah sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba, biasanya pada daerah yang terkena stroke itu ya, sering terjadi sangat nyeri, terutama pada perdarahan. Kenapa? Karena terjadi desakan oleh bekuan darah pada lapisan otak, meningen. Jadi pelapis otak itu namanya meningen. Itu kalau ada luka, ada perdarahan atau sesuatu yang menekan biasanya sangat nyeri. Nah, jika terjadi sakit kepala yang hebat, yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya, jadi sakit kepalanya itu luar biasa, kemudian terjadi gangguan fungsi keseimbangan, dunia terasa berputar, kemudian gerakannya sulit dikoordinasi, terutama kalau yang terkena daerah motorik ya. Gejala vertigo positif, nah kita juga curiga ini adalah gejala stroke. Jadi harus apa? Segera dibawa ke rumah sakit. Ini yang selalu saya ingatkan pada teman-teman ya. Ini sangat penting. Jadi saya bilang sangatnya itu sampai 3 kali, karena ini sangat penting. Ini adalah periode emas atau golden period penanganan penderita stroke. Mengapa ini disebut periode emas? Kenapa? Karena kalau kita melewati batas waktu yang ditentukan, maka kerusakan otak yang terjadi itu akan permanen, bahkan dapat menyebabkan kematian pada penderita stroke. Berapa batas waktunya? Batas waktunya adalah maksimal 4,5 jam sejak pertama kali muncul gejala stroke sampai dilakukan penanganan stroke di rumah sakit. Jadi teman-teman bisa berhitung ya, 4,5 jam waktu yang kita perlukan mulai dari gejala awal stroke sampai ditangani di rumah sakit. Kita harus berhitung. Kita anggap saja ya, misalnya untuk penanganan di rumah sakit itu butuh waktu 2,5 jam. Berarti yang kita butuhkan mulai dari gejala awal sampai dibawa ke rumah sakit adalah harus kurang dari 2 jam.
teman-teman harus memperhitungkan juga apa? Kemacetan yang mungkin terjadi, kemudian kemungkinan ambulan yang tidak datang-datang, atau hal-hal lain. Misalnya tiba-tiba jalanan itu ditutup, harus mengambil jalan yang lain. Nah, itu teman-teman harus berhitung itu ya. Jadi, jangan sampai menunggu sampai 4,5 jam. Usahakan segera dibawa ke rumah sakit secepat mungkin. Apalagi, kenapa? Kita masih membutuhkan waktu 2,5 jam lagi untuk penanganan di rumah sakit. Dan biasanya penanganan di rumah sakit itu pada saat pasien datang, itu tidak langsung ditangani. Yang pertama biasanya apa? Disuruh mengisi administrasi dulu. Kalau teman-teman memakai BPJS, pasti prosedurnya juga akan lebih panjang. Belum lagi pemeriksaan lab atau pemeriksaan tambahan, misalnya CT scan. Nah, ini teman-teman harus berhitung ya. Jadi 4,5 jam ini jangan dipikir, oh masih lama, masih 4,5 jam, jangan begitu. Kita berpikir jika ternyata terjadi apa-apa selama di perjalanan, jadi lebih baik kita mengambil asumsi harus kurang dari 4,5 jam. Bahkan yang terbaru ini yang kemarin saya baca, waktu golden period ini adalah hanya 3,5 jam dari mulai pertama dikenali gejala stroke sampai ditangani di rumah sakit. Nah, jadi ditangani di rumah sakit artinya mulai diberi obat-obatan atau dilakukan tindakan yang lebih lanjut, misalnya operasi. Nah, jadi ini ya sangat penting kita memperhatikan golden period ini. Ingat waktunya harus kurang dari 4,5 jam atau yang terbaru adalah 3,5 jam. Jadi secepat mungkin. Karena bila semakin cepat penanganan, maka akan mengurangi risiko kecacatan permanen, bahkan kematian pada penderita stroke. Saya sekedar bercerita ya. Saya dulu 30 tahun yang lalu pada saat saya bertugas di Puskesmas, waktu itu saya baru lulus dokter ya, tiba-tiba malam-malam itu ada panggilan, saya kebetulan jaga di Puskesmas, ada pasien tidak sadar. Nah, letaknya itu di puncak bukit, rumahnya itu harus ke bukit, jadi saya dengan ojek, kemudian saya di tengah dan bidan di belakang, menuju rumah tersebut. Di sana juga tidak ada lampu, jadi kita hanya memakai senter dan lampu ublik ya, kalau orang Jawa itu kan lampu apa ya? Lampu sentir itu loh. Lampu yang hanya pakai sumbu. Nah, sumbu minyak kelapa atau minyak tanah. Nah, sesudah saya periksa, ternyata ini gejala stroke. Jadi harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mencegah kecacatan permanen dan kematian penderita stroke tersebut. Karena saya periksa tensinya itu sangat tinggi ya. Dan saya curiga itu stroke karena perdarahan. Mobil segera datang. Kebetulan mobil yang dipakai itu adalah mobil pickup. Penderita dibawa di situ dengan hati-hati, tetapi apa yang terjadi yang membuat saya itu juga sempat jantung saya itu berdegup kencang. Karena apa? Mereka ini berpamitan dari satu rumah ke satu rumah yang lain. Jadi rupanya ada di sana. Mereka itu kalau akan bepergian itu selalu pamitan, tetangga-tetangga semua dipamiti termasuk kepala desa. Bayangkan malam-malam orang lagi tidur diketok-ketok hanya untuk pamitan. Jadi akhirnya saya mengambil perintah pada waktu itu, saya dengan tegas menyatakan tidak perlu pamitan, kita harus segera menyelamatkan nyawa pasien. Dan alhamdulillah penanganannya kurang dari 2 jam dan pasien itu selamat. Jadi teman-teman, sekarang saya sudah cerita ya tentang periode emas ini. Teman-teman reseller ataupun teman-teman sebagai konsumen Faras dan Samples, jika ada penderita stroke, ingat golden period ini. Periode emas ini harus segera dibawa ke rumah sakit kurang dari 4,5 jam. Baik, sekarang bagaimana cara kita mencegah hipertensi dan stroke? Benar seperti kata Pak Putu tadi, yang paling penting adalah kita harus memperbaiki gaya hidup kita. Kenapa? Karena 90% penderita hipertensi itu adalah yang tidak diketahui, yang tadi saya bilang. Penyebabnya tidak diketahui dan itu berkaitan dengan gaya hidup
yang kurang sehat. Jadi mulai sekarang, kalau bisa perbaiki gaya hidup kita. Pertama, dengan pola makannya kita rubah. Yang tadinya goreng-gorengan, kemudian mungkin juga dengan banyak memakai memakai garam, sangat asin, kemudian dengan memakai lemak trans. Ini mulai sekarang dikurangi, bahkan kalau bisa dihindari, berbanyak sayuran dan buah-buahan, serta cara memasaknya kalau bisa dikukus, direbus, ataupun ditumis dengan sedikit minyak saja. Jadi tidak perlu banyak minyak. Ini untuk mengurangi lemak yang berlebihan. Kemudian pola pikir juga. Pola pikir ini harus kita jaga karena salah satu penyebab hipertensi adalah pola pikir yang terlalu overthinking. Suka marah-marah juga bisa menyebabkan tensi kita menjadi lebih tinggi, bahkan bisa menjadi serangan stroke. Seringkali terjadi serangan stroke itu terjadi pada saat habis marah-marah atau habis bertengkar. Nah, itulah perlunya kita menjaga pola pikir kita supaya tetap rileks. Kita harus bisa memanage emosi kita. Karena setiap saat ada saja hal yang bisa membuat kita emosi. Tetapi kalau kita bisa memanage emosi kita dengan baik, mengendalikan stres kita dengan baik, maka itu tidak akan menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah jika kita tidak bisa memanage dengan baik. Kemudian positive thinking, berkumpul dengan orang-orang yang positif, baca buku motivasi, kemudian kita rajin beribadah, meditasi, ataupun cara yang lain, bahkan tertawa 15 menit sehari, itu mampu menurunkan tekanan darah. Ya. Kemudian pola gerak kita olahraga rutin, minimal 30 menit, usahakan 5 kali dalam seminggu, pola tidur yang cukup dan berkualitas, serta hindari penyebab radikal bebas, misalnya merokok, kemudian alkohol, kita berhenti minum, dan hindari stres yang secara berlebihan, stres fisik maupun stres emosi. Ya. Dan yang tidak kalah penting adalah cek kesehatan secara berkala. Ini yang sering teman-teman atau yang lain sering menggampangkan. Alah, saya tidak punya gejala apa-apa kok, ngapain saya periksa? Nah, padahal seperti yang saya bilang tadi, seringkali hipertensi itu tanpa gejala. Tahu-tahu terjadi kerusakan organ, instead tahu-tahu terjadi gagal ginjal, gagal jantung tanpa kita sadari. Nah, oleh karena itu kita perlu cek tekanan darah secara rutin. Kalau perlu cek juga kadar kolesterol, kadar gula darah, kemudian boleh juga asam urat, fungsi jantung atau fungsi organ terkait yang kira-kira sangat mengganggu dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kita periksa mata, kemudian periksa ginjal. Nah, ini juga paling tidak usahakan setahun sekali. Nah, jika perlu kita bisa konsultasi pada tenaga ahli, misalnya pada dokter, misalnya jika tekanan darahnya terlalu tinggi, kemudian pada ahli gizi, jika kita tidak bisa mengatur pola makan kita, atau jika kita misalnya obesitas, kita perlu bantuan ahli gizi untuk mengatur pola makan kita supaya menjadi lebih sehat. Atau ke psikolog, misalnya jika kita sangat mudah emosi, mungkin kita bisa minta bantuan psikolog untuk memberikan tips-tips bagaimana cara kita memanage emosi kita. Dan yang terpenting adalah jangan lupa balur Faras Cantrapacid Oil setiap hari dan minum samples secara rutin dan teratur. Nah, samples dan Faras Classic adalah kombinasi harmonis dari luar dan dalam untuk mencegah hipertensi dan juga stroke. Tadi ada pertanyaan dari Pak Putu ya, apa sih singkatan samples? Nah, ini teman-teman bisa menghafalkan nih kalau ingin dapat hadiah tadi. Kalau ingin dapat hadiah samples, kan lumayan dapat 1 botol ya. Nah, samples ini singkatan dari santon, X-nya adalah santon, A-nya amla, meniran, M-nya meniran, plusnya jamur B. Ini adalah 4 kombinasi tanaman herbal multikhasiat yang sangat
luar biasa khasiatnya. Saling bersinergi, saling melengkapi yang menguatkan satu sama lain. Dan sudah mendapat izin edar POM serta sertifikat halal. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi karena ini sudah terjamin keamanannya dengan keluarnya surat ini dan kehalalannya. Baik, bagaimana sih Sunplus itu kok bisa mencegah hipertensi dan stroke? Karena kandungan dari 4 herbal multikasiat tersebut itu memiliki banyak sekali kandungan yang sangat luar biasa. Saya ambil beberapa contoh saja ya. Yang pertama adalah super antioksidan atau penangkal radikal bebas. Salah satu penyebab terjadinya hipertensi ataupun stroke adalah adanya antioksidan di tubuh kita. Nah, dengan kita minum Sunplus ini untuk mengurangi radikal bebas yang ada di tubuh kita. Dan yang kedua adalah memiliki efek anti peradangan. Salah satu penyebab terjadinya stroke yaitu adalah pengerasan dari pembuluh darah, kemudian pecahnya pembuluh darah. Nah, itu terjadi karena adanya efek peradangan di pembuluh darah tersebut. Nah, dengan kita minum Sunplus, maka akan mengurangi efek peradangan di pembuluh darah tersebut. Akibatnya apa? Kemungkinan untuk terjadinya stroke itu lebih berkurang dan meningkatkan imun tubuh kita karena mempunyai sifatnya sebagai imunostimulator. Efek yang keempat adalah bisa menurunkan kadar kolesterol dan gula darah, di mana dua hal ini juga adalah salah satu atau salah dua dan salah tiga dari banyak penyebab yang lain yang bisa menyebabkan menyempitnya pembuluh darah kita. Dengan kita menurunkan kadar kolesterol dan gula darah, maka diharapkan penyempitan pembuluh darah itu akan lebih kecil kemungkinannya. Dan Sunplus ini punya efek adalah vasodilator, yaitu melebarkan pembuluh darah dan juga menurunkan tekanan darah. Jadi sangat bagus dikonsumsi oleh orang-orang yang sudah menderita hipertensi. Dan yang penting juga adalah efek restorasi organ, memperbaiki organ-organ yang rusak. Dengan catatan khusus untuk jantung ya, jantung, otak, dan saraf, kalau sudah terjadi kerusakan permanen itu tidak bisa disembuhkan, tetapi dengan kita minum Sunplus, itu mencegah supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih hebat, dan sel-sel yang belum rusak itu akan direstorasi, dikembalikan ke posisi menjadi lebih sehat. Demikian pula organ-organ yang lain. Jadi khusus tiga itu ya, khusus tiga hal tersebut, untuk restorasi itu lebih sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa, lebih sulit. Biasanya kalau sudah terjadi kerusakan permanen, biasanya lebih sulit sembuh. Tetapi organ-organ yang lain itu bisa lebih mudah direstorasi. Oleh karena itu, kita perlu menjaga organ tubuh kita dengan baik, mulai dari sekarang, karena ini organ tubuh kita ini tidak ada gantinya teman-teman ya. Jadi dijaga, jangan sampai terjadi kerusakan. Nah, sedangkan Paras Classic Natural Oil, teman-teman sudah tahu karena kan sudah sering memakai. Tapi saya ulang saja, barangkali ada teman-teman yang belum paham atau yang baru menjadi member. Yang pertama adalah memiliki kandungan 108 jenis zat aktif untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan sistem pengobatannya melalui kulit, serta partikelnya berukuran nano sehingga mudah diserap tubuh. Dan kalau kita membalurkan minyak paras ini, itu merangsang keluarnya hormon serotonin, dopamin, oksitosin, dan endorfin, di mana keempat hormon ini mempercepat kesembuhan dan regenerasi sel-sel yang sakit, serta membantu mengembalikan keseimbangan metabolisme dan energi tubuh kita. Bagaimana cara minumnya? Sunplus sebaiknya diminum sehari 1 atau 2 tablet sesudah makan rutin setiap hari. Jadi kalau ingin mendapatkan hasil yang baik, teman-teman harus meminum rutin ya. Jangan sekali minum, sehari enggak. Tetapi karena itu akan mengurangi efeknya. Yang terbaik adalah kita minum rutin setiap hari, usahakan minimal 3 bulan. Mengapa 3 bulan? Karena 3 bulan adalah
waktu di mana sel itu beregenerasi dengan baik, dan 3 bulan ini adalah waktu yang cukup untuk kita melihat perjalanan penyakit kita, apakah ada kesembuhan atau tidak, atau justru memburuk. Nah, dengan kita meminum 3 bulan ini, kita akan diharapkan proses kesembuhan itu akan berlangsung lebih baik. Cara membalurnya saya rasa teman-teman sudah bisa ya, sudah paham. Saya tidak akan mengulang panjang lebar. Teman-teman bisa membaca sendiri ini. Pada telapak kaki, kemudian sepanjang tulang belakang, ada daerah yang wajib, dan bagian yang bermasalah 3 atau 5 kali sehari. Jika penyakitnya berat. Dan yang penting adalah minum air hangat, 1 atau 2 gelas, berjemur di bawah sinar matahari. Ini sangat penting ya, berjemur di bawah sinar matahari. Kenapa? Saya sudah membandingkan antara pasien yang berjemur dan yang tidak. Ternyata efeknya sangat berbeda. Yang berjemur itu kesembuhannya lebih cepat. Yang kedua, moodnya lebih baik. Karena apa? Sinar matahari itu memperbaiki mood kita. Jadi untuk orang yang bad mood, yang sering moody, itu sangat bagus berjemur. Dan sinar matahari itu meningkatkan daya tahan tubuh kita karena merubah pre-vitamin D menjadi vitamin D, di mana vitamin D3 ini itu sangat baik untuk daya tahan tubuh kita. Dan harus dibalurkan setiap hari rutin. Kalau tidak rutin, efeknya juga kurang maksimal. Nah, kalau kita berhitung, jika kebutuhannya samples itu kita minum sehari 3 kali, 1 atau 2 kapsul, maka dalam sebulan kita membutuhkan 3-6 botol. Sedangkan kebutuhan minyak paras dalam 1 bulan adalah kira-kira 3 botol. Dan usahakan terapinya minimal 3 bulan. Jadi kalau 3 bulan, teman-teman tinggal dikalikan 3 aja. Kalau misalnya kesulitan beli langsung, boleh dicicil seperti Pak Putu tadi yang cerita ya, boleh dicicil sedikit-sedikit, tetapi usahakan tetap rutin minimal 3 bulan. Baik, ini selalu saya ulang-ulang setiap kali webinar. Mengapa? Karena seringkali kita berinvestasi untuk masa depan orang-orang yang kita cintai dengan berinvestasi pada benda. Misalnya membeli rumah, membeli tanah, atau mobil, dengan harapan ini sebagai bekal untuk orang-orang yang kita cintai. Tetapi kita lupa bahwa investasi yang terbaik adalah investasi di bidang kesehatan. Dan Samplus dan Faras Classic Natural Oil adalah investasi terbaik untuk menjaga kesehatan kita. Karena tanpa kesehatan, segalanya menjadi tidak berarti apa-apa. Baik, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk teman-teman. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Wah, Bu Dokter, terima kasih banyak Bu Dokter, pemaparan materinya sangat luar biasa ini. Halo Bu Dokter? Ya. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas, baik Ibu. Bu Dokter, ini banyak sekali yang bertanya-bertanya di kolom chat. Mungkin saya bisa tanyakan beberapa Bu Dokter ya? Ya, ini saya mulai dari paling yang pertama tanya deh. Mari saya coba cek dulu. Ini Bu Dokter mau tanya, tekanan darah saya normal, tetapi punggung dan kepala belakang sakit dan tegang. Apa ada solusinya ya dari Bapak Paul Ngasu? Baik, ini sambil saya baca pertanyaan yang lain sebentar ya. Iya, siap-siap Ibu. Gimana, diulang lagi? Mau tanya, tekanan darah saya normal, tetapi punggung dan kepala belakang sakit dan tegang. Apa ada solusinya? Baik. Jadi punggung pegal, kemudian tekanan darah normal. Sebentar saya tanya, tekanan darahnya berapa, Pak? Ini tidak dicantumkan di sini. Tidak dicantumkan. Iya, tidak dicantumkan, tapi baik, beliau bilang normal. Baik, kita anggap normal ya. Iya, Bu. Jadi kalau normal, kemungkinan besar itu penyebabnya bukan dari
hipertensi. Tetapi oleh karena sebab yang lain, misalnya dari salah posisi duduk atau salah posisi tidur, atau mungkin kecapean, kurang gerak pun juga bisa menimbulkan capek ya, pegal, ataupun stres juga bisa menimbulkan ketegangan pada daerah di punggung kita. Nah, karena otot di daerah punggung dan leher itu sangat peka terhadap stres. Nah, coba Bapak perhatikan, kira-kira itu penyebabnya karena apa? Kumatnya itu karena apa? Solusinya adalah, pertama, hindari penyebabnya. Yang kedua, gejalanya bisa dikurangi dengan kita membalurkan minyak paras. Dan ya, lebih bagus kalau dua-duanya, dengan minum Samples. Karena Samples ini ada efek untuk mengurangi nyeri, melancarkan peredaran darah, kemudian mengurangi nyeri otot juga. Dan juga ada efek apa? Memperbaiki mood. Mudah-mudahan dengan Bapak mengkonsumsi Samples, kemudian dengan mengoles minyak paras, itu akan meredakan gejala yang Bapak keluhkan tersebut. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya Pak ya. Baik, ya, pertanyaan terima kasih, kedua. Bu Dokter. Ayo mari Ya. saya lihat sambil lihat-lihat chat juga Bu ya. Ini saya baca ya dari Pak Iwayan Dharma Tiaga. Dok, saya mau cerita dan bertanya. Saya kena stroke pada 13 Januari 2021, berarti setahun yang lalu ya Pak ya. Gejala awal kesemutan seluruh tubuh, mata berkunang-kunang, kuping mendengung, efek dari diabetes 400 mg per desiliter. Oke, gula darahnya cukup tinggi ya Pak, 400, karena normal itu adalah di bawah 120. 100. Ya. Tensi 230, ini termasuk apa tadi yang saya bilang? Termasuk krisis hipertensi. Karena tensinya 230, padahal tadi 180 saja harus kita bawa ke rumah sakit. Ya, opname 14 hari, ya wajar karena ini untuk menurunkan tekanan darahnya yang krisis hipertensi tadi dan gula darahnya plus gejala stroke, gejala awal stroke ini ya. Sisanya sekarang gula darah sudah normal, tersisa hipertensi dan badan bagian kanan masih kebas. Oke, masih tersisa gejala gejala stroke. Jika duduk, berdiri, dan agak lama, badan bagian kanan terasa semakin berat, urat-urat terasa ketarik. Apakah keluhan tersebut bisa diatasi dengan Samples? Terima kasih, Dok. Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya, Pak ya. Nah, ada dua PR Bapak ini ya. Pertama, menjaga. Ada tiga malahan. Yang pertama, menjaga supaya gula darahnya tetap stabil, tidak naik lagi. Yang kedua, menjaga supaya tidak sampai krisis hipertensi, di mana krisis hipertensi ini adalah salah satu hal yang menyebabkan gejala stroke. Terus yang ketiga, Bapak harus menjaga jangan sampai terjadi serangan stroke berulang. Karena dikhawatirkan serangan stroke yang berulang ini akan lebih berat daripada yang sebelumnya. Nah, tentu Bapak pertama harus merubah gaya hidup menjadi lebih baik, seperti yang saya sebutkan tadi. Pola pikir, pola makan, kemudian pola gerak harus diatur. Kemudian, Bapak boleh minum Samples. Ini sangat baik. Pertama, karena Samples ini ada efek menurunkan tekanan darah. Yang kedua, menurunkan juga gula darah. Dan meningkatkan daya tahan tubuh. Serta ada efek restorasi organ. Seperti yang saya bilang tadi. Diharapkan dengan Bapak rutin mengkonsumsi Samples, kemudian menjaga pola hidup menjadi lebih sehat, plus kalau Bapak membalut dengan minyak paras klasik akan semakin lengkap Pak ya. Dan jangan lupa Bapak tetap harus kontrol rutin kesehatan. Cukup jelas Pak? Mudah-mudahan dengan Bapak mengkonsumsi secara rutin, keluhan Bapak yaitu badan kebas-kebas itu, kemudian keluhan yang lain akan mereda. Alhamdulillah jika kemudian menjadi sembuh total. Baik, pertanyaan selanjutnya. Nah, ada lagi ya, saya bacakan ya. Kakak saya terkena Bell palsy. Apakah itu termasuk stroke, Dok? Bagaimana pengobatannya? Ini pertanyaan dari Ibu Dewi Ratna. Saya tanya Bu ya, sejak kapan menderita Bell palsy tersebut? Nggak ada keterangannya ya. Baik. Bell palsy dengan stroke itu sangat berbeda. Kalau stroke itu adalah kelumpuhan dari separuh badan.
karena gangguan di otak yang terkena stroke, tergantung areanya sebelah mana ya. Jadi pasti kelumpuhannya itu adalah separuh badan. Anggota badan kita yang separuh badan juga akan menurun fungsinya. Sedangkan Bell palsy adalah kelumpuhan hanya pada wajah, separuh wajah. Ini adalah kelumpuhan pada saraf ketujuh, yaitu saraf wajah, nervus facialis kalau bahasa kedokteran ya. Jadi, tetapi anggota badan yang lain tidak terjadi kelumpuhan. Jadi hanya kelumpuhan separuh wajah. Jadi kalau stroke, wajahnya lumpuh separuh plus anggota tubuh lumpuh separuh. Tetapi pada Bell palsy ini wajahnya saja yang lumpuh separuh, anggota tubuhnya tidak lumpuh. Dan penyebabnya sangat berbeda. Kalau stroke tadi penyebabnya bisa karena iskemik, penyumbatan lambung perdarahan, sedangkan pada Bell palsy itu penyebabnya yang paling sering adalah karena penjepitan pada saraf ketujuh. Jadi saraf ketujuh itu melewati suatu terowongan, mulai dari dia keluar dari otak ya, kemudian di depan telinga, dia memecah bercabang ke seluruh wajah kita ya, ke bagian atas, tengah, dan bawah. Jika terjadi gangguan di situ, misalnya penjepitan, atau misalnya karena tumor, atau karena masuk angin, atau bahkan karena virus, itu bisa menjepit, terjadi peradangan atau penjepitan pada saraf tujuh tersebut yang mengakibatkan lumpuh separuh wajah. Jadi itulah yang disebut dengan Bell palsy. Tentu prognosanya sangat berbeda. Prognosa itu apa ya? Prognosa itu bahasa ini apa? Kemungkinan sembuh. Perjalanan penyakitnya itu akan sangat berbeda. Kalau stroke itu gangguannya di kepala, penyembuhannya itu lebih berat daripada Bell palsy. Kalau Bell palsy itu tidak mengganggu secara motorik ya, secara pergerakan tubuh, tetapi hanya mengganggu secara estetik saja. Cukup jelas, Bu Dewi Ratna ya? Baik, ada lagi mungkin Mbak Emma? Sebentar Ibu ya, lagi? coba saja ini pertanyaannya. Ini Bu Dokter, sepertinya tadi Bu Dokter belum menjelaskan mengenai ini. Ada Ibu Lenda Mongdong bertanya, apakah masih minum obat dokter, bisa minum Samplus Ibu? Oh, boleh. Jadi gini, kita harus bijaksana menentukan kapan kita berhenti dari obat dokter. Kalau pada saat tensi masih sangat tinggi, saran saya obat dokter tetap pakai, karena kita membutuhkan penurunan tensi secara perlahan-lahan sampai kemudian menjadi normal. Pada saat sudah normal, ini kita bisa meminum Samples secara beriringan dengan obat dokter, dan perlahan-lahan obat dokter ini dilepas, tentu dengan harus berkonsultasi kepada dokter. Kenapa? Karena salah satu obat yang mempunyai efek jika dilepas secara mendadak itu menimbulkan efek rebound adalah salah satunya adalah obat hipertensi. Di mana kalau kita lepas secara mendadak, ini justru tensi kita akan melonjak secara drastis. Itu yang kita takutkan. Jadi untuk obat hipertensi turunkan secara perlahan-lahan, secara bijaksana. Bahkan bisa dikombinasi dengan Samples, nggak ada masalah. Boleh secara perlahan-lahan dikombinasi dengan Samples, kemudian perlahan-lahan jika kondisi sudah stabil selama 3 bulan, Samplesnya diteruskan dan obat dokter di stop. Ya Bu Dokter, untuk dengan kontrol tekanan darah secara teratur. Baik, ada lagi? Untuk jangka waktunya Bu Dok, biar pada tahu nih setelah minum obat dari dokter, berapa lama nih kita jeda untuk biar setelah itu minum Samplusnya? Ya, saran saya minimal 1 jam, tetapi lebih aman 2 jam. Supaya berarti tidak ada timbul setelah tensi, ya. jam 1 misalnya kita minum obat, jam 3 baru kita bisa minum untuk suplemen Samplusnya Bu Dokter ya? Ya, kita berbicara. Sepertinya sudah sangat jelas ini, saya cek pertanyaan lagi.
ini. Baik, ini pertanyaannya bagus-bagus ya, ini banyak sekali. Saya jawab aja ya yang saya baca ini. Bu Dokter, boleh izin bertanya tentang virus yang baru, hepatitis akut. Nah, ini lagi tren nih ya, hepatitis misterius. Apakah Samples membantu? Gejalanya seperti apa? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan dari Bu Jenny. Baik, pertanyaannya sangat bagus. Samples bisa digunakan untuk semua penyakit karena virus. Hepatitis ini salah satunya penyebabnya adalah virus ataupun karena penyebab yang lain. Mengapa? Karena Samples salah satunya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Semua penyakit virus itu sampai sekarang tidak ada obatnya. Obatnya adalah daya tahan tubuh kita yang baik untuk melawan virus tersebut. Jadi Samples sangat boleh diminum, dikonsumsi untuk sebagai pencegahan terhadap hepatitis yang lagi tren sekarang ya, hepatitis misterius itu. Itu sangat baik. Gejalanya bagaimana hepatitis akut ini? Hepatitis ini pada yang akut ini ya, pertama adalah nyeri di perut sebelah kanan bawah, itu daerah liver. Daerah hepar kita, liver kita ya, hati kita. Yang kedua, gejalanya adalah kencing yang berwarna kecoklatan seperti air teh. Yang ketiga, mata bisa berwarna kekuningan. Kemudian bisa mual, muntah, bahkan demam. Bahkan kalau sangat tinggi di mana terjadi kerusakan liver yang sangat hebat, bisa menyebabkan koma bahkan meninggal. Jadi jangan sampai. Nah, kita cegah hal tersebut dengan minum Samples ataupun semua yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi bisa kita perbanyak konsumsi sayur, kita perbanyak konsumsi buah yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Baik, ada lagi? Ini ada dari Bu Sani, Bu Dokter. Malam Bu Dokter, untuk anak umur 10 tahun, sedang dalam keadaan demam, apakah boleh minum Samples 3 kali sehari, Bu? Boleh. Samples ini tidak ada pantangannya, jadi boleh untuk anak-anak yang sudah bisa menelan, atau anak-anak dengan gangguan imunitas, contohnya anak yang sedang sakit, sedang demam, boleh diminum, diberikan. Takarannya 3 kali 1 sesudah makan. Sampai demam hilang. Bahkan kalau tidak sakit pun, kita minum secara rutin, nggak masalah. Siap, Bu Dokter. Terima kasih jawabannya, Bu. Ini yang terbaru. Setelah kemoterapi, Bu Dokter, apakah boleh untuk konsumsi Samples? Dari Ibu Renata Johasnjah. Baik, pertanyaannya sangat bagus. Sangat boleh sekali ya, Bu ya. Karena kenapa? Pada saat kemo, itu akan terjadi beberapa keluhan. Memang kemo itu fungsinya adalah untuk mematikan sel-sel kanker, tetapi juga memiliki efek samping. Yang pertama adalah timbul rasa mual, kemudian muntah, juga timbul rasa lemas. Dan efek dari kemo ini sama seperti radikal bebas. Jika tidak segera dikeluarkan dalam tubuh, dari tubuh ini juga akan memberikan efek yang kurang baik. Nah, Samples ini adalah super antioksidan, di mana fungsinya adalah sebagai penangkal radikal bebas. Jadi sangat baik untuk diberikan pada orang-orang yang sedang akan kemo, ataupun sedang melakukan kemo, ataupun sesudah kemo. Karena apa? Menangkal radikal bebas, kedua meningkatkan daya tahan tubuh, dan mengurangi keluhan akibat dari kemo tersebut. Contohnya, rasa mualnya akan berkurang, nyerinya akan berkurang. Demikian juga keluhan-keluhan yang lain, misalnya rambut rontok dan lain juga akan lebih berkurang. Ada lagi pertanyaan? Siap Ibu, ini sepertinya sudah banyak sekali ya dari tadi Bu Dokter menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih banyak Bu Dokter ya untuk malam hari ini sharing-sharingnya, pemaparan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini Bu. Wah, saya itu sangat membuka wawasan tentunya untuk saya pribadi dan rekan-rekan semua yang di sini yang hadir di Zoom tentang waspadanya hipertensi yang menyebabkan stroke Bu ya. Ya, dan jangan lupa pesan saya tadi,
Ingat golden period ya. Tapi tentu lebih baik jika kita mencegah daripada mengobati. Wah, siap Bu Dokter. Terima kasih banyak Bu Dokter. Bermanfaat materi hari ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Salam sehat untuk semuanya. Wah, terima kasih banyak Bu Dokter. Materinya sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Wah, tidak disangka-sangka materi malam hari ini tuh melebihi dari ekspektasi, bahkan sangat saya tidak bisa ungkapkan kalau saya disuruh jabarin tadi lagi materinya. Banyak sekali, dan tentunya Bapak Ibu di sini semua yang masih memiliki pertanyaan yang menjanggal, nanti bisa hubungi kami di Instagram kami faras.id_ Bapak Ibu ya. Nanti di sana juga Bapak Ibu bisa follow, dan kami juga banyak di sana mengulas mengenai hal-hal mengenai produk-produk Faras, dan juga untuk Samplus kita juga ada akun samplus.id Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum penutupan saya mau cari 2 orang testimoni nih Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu, apakah ada yang mau sharing cerita, berbagi cerita kepada kita semua di sini? Saya berikan waktunya. Tadi saya sempat baca. Itu di atas nama Wawan Kurniawan. Sebentar, saya cari dulu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang mau berbagi cerita mungkin bisa di komen dulu di kolom chat, nanti yang terpilih nanti kami akan panggil. Sebentar, saya cari dulu. Tadi atas nama Bapak Wawan Kurniawan, mungkin dari panitia operator bisa dibuka. Bapaknya masih hadir atau tidak ya di Zoom kali ini? Masih hadir sepertinya. Operator dibantu untuk buka Bapak yang memberikan testimoni. Belum ya? Sebentar. Pak Wawan, apakah masih ada di ruang Zoom kita? Sepertinya sudah tidak ada ya. Baik, kita lanjutkan saja dulu Bapak Ibu ya. Jika ada Bapak Ibu yang mau berbagi cerita kesembuhannya untuk kita semua di sini, mungkin bisa, Pak Wawan masih ada ternyata. Pak Wawan mungkin videonya bisa dibuka Pak ya, untuk bisa cerita sharing sama kami di sini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Wawan. Sepertinya di Pak Wawan masih ada kendala. Nanti rekan-rekan lain yang mau berbagi testimoni bisa juga komen di kolom chat ya. Nanti kalau Pak Wawan masih mengalami kendala, kita next dulu ke peserta yang lainnya. Nanti peserta kedua mungkin Pak Wawan nanti kami bantu. Sebelum saya panggilkan untuk berbagi testimoni, mungkin bisa diceritakan sekilas di kolom chat untuk akan memberikan testimoni dengan penyakit apa, Bapak Ibu ya. Saya berikan waktu untuk Bapak Ibu mengetik dahulu di kolom chat. Wah, saya ini masih tunggu ya Bapak Ibu yang mau sharing-sharing ceritanya bisa di kolom chat. Ini sepertinya Pak Wawannya masih terkendala sinyal mungkin ya di sana ya Pak Wawan ya. Baik, ini saya dari Ibu Destini Yang. Saya pasien kanker, sudah kemo pertama, bersyukur badan tetap fit habis kemo. Mungkin Bu Destini, operator bisa dibantu untuk bukakan kamera dan unmute ya untuk Bu Destini memberikan berbagi cerita kepada kita semua yang ada di sini. Halo, selamat malam.
Ya, malam Mbak Emma. Malam Ibu. Ibu bisa dengan Ibu siapa saya berbicara saat ini? Oh, saya Destiny. Ibu Destiny, mungkin Ibu bisa diceritakan? Oh iya, saya itu waktu pertengahan Januari kan saya deteksi awal kena kanker, terus saya dibiopsi di Bali, kemudian bulan Maret saya dioperasi mastektomi, jadi pengangkatan payudara. Jadi saya kankernya di stadium 2B, jadi disarankan harus kemo. Jadi biasa kan kalau kemo pertama biasanya kan orang semua akan mengalami efek samping yang cukup mengganggu umumnya. Jadi misalnya yang seperti tadi Dokter Amin cerita, rambutnya rontok semua, kemudian badan lemas, terus biasanya ada yang leukositnya turun, misalnya ada yang pingsan juga. Tapi bersyukur saya sejak cancer kan sebelumnya kan saya memang sudah rutin minum Samplus, itu 3 kali 1 saya rutin minum. Nah jadi setelah kemo pertama saya mulai kemo itu tanggal 25 April saya mulai kemo, nanti minggu depan saya kemo kedua. Nah saya bersyukur sejak kemo sampai sekarang badan saya tetap fit, walaupun rambutnya rontok itu udah biasa memang efeknya, tetapi yang saya bersyukur adalah badan saya tetap fit, saya tetap bisa bepergian, saya sempat ke Pineng juga buat medical check up juga. Ini saya baru mau pulang ke Bali malam ini, bersyukur badan tetap bagus sih, jadi saya merasakan manfaat Samplus itu cukup membantu, jadi saya tidak mengalami efek samping yang seharusnya biasanya timbul begitu. Jadi saya tetap percaya bahwa kedepannya sampai kemo ke-6 sampai selesai memang harus rutin minum Samplus supaya hasilnya tetap maksimal jadi membantu untuk proses mengurangin efek-efek dari kemo. Sekian Mbak Emma. Wah Ibu kalau boleh saya tahu nih, Ibu rutin konsumsi Samplusnya bagaimana Ibu, sehari 2 kapsul atau 1 kapsul? Saya sebelum kemo biasanya saya minum 2 kali, tapi saya minumnya 2 kali 2 kapsul. Nah, tapi setelah kemo ini kan saya juga ada waktu itu sempat juga ada minum antibiotik, terus saya jadinya minumnya biasa 3 kali 1 aja karena untuk pemulihan aja. Cuma pas sebelum operasi, sebelum kemo saya selalu minumnya 2 kapsul, 2 kali 2 kapsul seperti itu. Wah, terharu saya Ibu. Ibu semoga lekas sembuh Ibu ya. Amin. Makasih Bu Emma. Kita di sini rekan-rekan semua pasti akan selalu mendoakan Ibu semoga dilancarkan dan jangan lupa untuk rutin konsumsi. Amin. Terima kasih Bu ya sudah mau berbagi kepada kita di sini untuk ceritanya. Ya, sama-sama Mbak. Mari Ibu. Ayo Bapak Ibu yang mau berbagi cerita tadi saya untuk Bapak Wawan, apakah sudah bisa ya? Operator mungkin. Wah Ibu Destiny di sini banyak mendapatkan semangat dari rekan-rekan. Ibu Lina Chandra, semangat Bu Destiny makin sehat. Wah rekan-rekan semua juga mendoakan Bu Destiny semoga segera lekas sembuh Bu ya. Ini untuk Bapak Wawan Kurniawan. Dari operator bagaimana? Apakah bisa dibuka? Sepertinya belum ya untuk Bapak Wawan Kurniawan. Saya belum bisa terhubung dengan Bapaknya. Baik rekan-rekan lainnya, Bapak Ibu semua, yang mau berbagi cerita kesembuhan bisa dituliskan dulu di kolom chat. Samplus, banyak sekali ini testimoninya, saya sampai bingung mau bacakan yang mana. Wah ini saya cari dulu ya Bapak Ibu ya. Ini dari ada atas nama Rudolf. Operator mungkin bisa dibantu. Kami telah menggunakan Faras sudah lebih dari 2 tahun. Wah, dan Faras sudah menjadi kebutuhan primer untuk kami. Alasan Faras selalu ada di dalam rumah karena tahun 2020 lalu istri saya sakit kepala tanpa penyebab dan ada benjolan di kepala. Baik, mungkin bisa dibantu operator untuk atas nama Rudolf untuk dibuka unmute dan videonya agar bisa sharing-sharing ke rekan-rekan yang di sini. Saya sepertinya belum terhubung. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam Ibu.
Malam Bapak. Bapak mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya siapa dan dari mana, kemudian bagaimana menggunakan. Bapak bisa dibantu mungkin di sana sedikit bising untuk suaranya. Sudah Pak. Halo. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam Ibu. Ibu, Bapak bisa perkenalkan nama. Bapak mungkin pegangan mic-nya. Selamat malam Bu. Iya, benar. Selamat malam Bapak. Mungkin bisa dibantu perkenalkan nama, asalnya dari mana, kemudian bagaimana ceritanya bersama Samplus dan Faras. Pertama-tama sekitar tahun 2020 istri saya mengalami sakit kepala. Sakit kepala itu tanpa penyebab. Terus di bagian belakang kepalanya terdapat benjolan. Benjolan itu kita tidak tahu penyebabnya apa, dari mana, sebab terus saya diperkenalkan Faras. Benjolannya itu membengkak atau bagaimana Bapak? Benjolan yang muncul tiba-tiba? Tiba-tiba dia muncul. Tapi belum dapat diperiksakan Pak ya? Belum ada diagnosa? Saya tidak sempat untuk memeriksa. Terus saya dikenalkan oleh teman saya, Helmi More, dari Ende. Saya stay-nya di Jawa, di Flores. Oh, Bapak dari Bajawa. Mohon maaf, sebelumnya saya dengan Bapak siapa terhubung? Rudolf. Bapak Rudolf. Lantas saya diperkenalkan Faras oleh teman saya Helmi. Saya banyak bertanya ke dia tentang Faras. Dan sampai sekarang saya bukan merupakan bagian dari itu anggota Faras. Keluarga besar dari Faras tidak. Kami pengguna saja. Kami merasakan manfaat. Oleh sebab itu saya sharing bahwa Faras itu sudah banyak membantu. Setelah terapi sekian bulan, istri saya itu akhirnya tidak mengalami sakit kepala dan benjolannya juga hilang. Nah, yang kedua, anak saya itu yang nomor 3, dia mengalami sinusitis pilek yang sepanjang tahun dan tidak ada obat yang menyembuhkan. Tetapi setelah terapi dengan Faras, sekarang dia sudah lebih baik, tidak mengalami sinusitis lagi. Kami belum menggunakan Samplus dan mudah-mudahan ke depannya kami coba untuk menggunakan Samplus, mudah-mudahan bisa meningkatkan daya tahan tubuh baik istri maupun anak saya. Demikian Ibu. Oh baik Bapak. Bapak jika boleh saya tahu, Bapak kan terapi menggunakan minyak Faras nih. Seperti apa terapi yang Bapak gunakan untuk istri maupun anak Bapak? Kalau untuk sinusitis itu setiap malam saya membalur Farasnya itu di hidung, di punggung, sama di telapak kaki anak saya. Itu setiap malam sampai dia sembuh, itu sekitar 4 bulanan. Tapi sekarang dia sudah baik, sudah normal. Kalau istri saya itu kurang lebih 3 bulanan, itu di kepalanya itu tuh saya balur Faras, terus di daerah punggungnya itu dari tulang leher sampai di tulang ekor, terus di telapak kakinya. Saya mengikuti anjuran dari teman saya dan puji bahwa istri dan anak saya ini sudah sembuh. Terima kasih Faras. Wah, terima kasih banyak Bapak sudah berbagi cerita kesembuhannya bersama kami di sini. Semoga Bapak dan keluarga selalu disehatkan bersama Faras Bapak ya. Baik, terima kasih Bapak. Wah, keren sekali. Saya tidak menyangka Bapak sudah lama menggunakan Faras sampai keluarganya semua mempercayakan Faras untuk kesembuhannya, bahkan anaknya sinusitis sudah sembuh. Baik Bapak Ibu, saya rasa 2 testimoni kali ini menjadi akhir untuk acara kita. Namun Bapak Ibu, jangan ditutup dulu Zoom-nya, jangan keluar, jangan leave dulu. Nah, karena kita akan ada pengundian door prize. Sebelum pengundian door prize, saya mau umumkan nih, tadi kan Pak Putu ada bagi-bagi tuh 10 Samplus untuk Bapak Ibu yang berhasil menjawab pertama, apa itu kepanjangan dari